Gurita adalah salah satu ciptaan Tuhan yang unik. Pada umumnya kita melihat keunikan gurita dari bentuk tubuhnya, dari tentakel-tentakelnya yang banyak, dan juga mungkin dari tekstur tubuhnya yang begitu lentur. Tapi tahukah Anda, ada kisah yang menarik dari seekor induk gurita. Seekor induk gurita bisa mengandung lebih 50.000 sampai dengan 200.000 telur. Dalam masa persiapan kelahirannya, ibu gurita akan menjaga telur-telur yang akan dikeluarkannya itu selama 4 sampai dengan 5 bulan. Sampai tiba waktunya, dia akan melahirkan telur-telurnya itu satu persatu selama 1 bulan penuh non-stop, tanpa makan dan tanpa pernah bergerak untuk meninggalkan sarangnya. Di tengah keadaan yang lapar itu, ia menggunakan tentakelnya untuk membersihkan telur dari alga yang menempel dan juga mengusir predator yang hendak memangsa telurnya. Dan ketika saat telur-telurnya itu menetas, kondisi ibu gurita ini sudah sangat sekarat. Tubuhnya memutih, pucat karena kelaparan. Dan dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, sang ibu gurita akan menyibak air di depannya, supaya ia bisa mendorong anak-anak gurita ini naik ke atas sejauh yang mereka bisa. Dan selang beberapa menit kemudian, induk gurita ini menghembuskan nafas terakhirnya. Saudara-saudara, hewan yang satu ini mengajarkan kepada kita tentang makna cinta, yakni ada kerelaan untuk berkorban untuk orang yang dikasihinya. Manusia senang dicintai. Manusia merasa dia sudah mencintai. Tetapi urusan berkorban, pikir-pikir dulu. Apa manfaatnya buat saya? Apa dampaknya buat saya? Kisah keberanian Yehuda membela Benyamin di hadapan Yusuf juga menyadarkan kita betapa cinta, kasih, dan sayangnya kepada ayahnya dan juga tentu kepada Benyamin adiknya melahirkan sebuah keberanian di dalam diri Yehuda. Keberanian untuk berkorban, keberanian untuk mengambil posisi menggantikan Benyamin sebagai budak jika memang Yusuf menghendakinya demikian. Ya, saudara, ini bukan hanya bicara soal sekedar tanggung jawab, karena memang Yehuda pernah berkata kepada ayahnya bahwa Benyamin pasti akan kembali bersama dengan mereka. Tapi ini lebih dari itu. Ini bicara tentang cinta, tentang kasih. Dia tidak ingin lagi menghancurkan hati ayahnya. Dia tidak ingin lagi menambah penderitaan yang pernah dirasakan oleh ayahnya ketika ia kehilangan Yusuf, anak yang dikasihinya. Saudara, di kisah dalam bacaan kita hari ini, ketika Yusuf mendengar, melihat keberanian yang begitu besar, serta kesediaan Yehuda untuk menggantikan Benyamin, maka Yusuf tidak tahan lagi untuk tidak mengakui bahwa dia adalah Yusuf, saudara mereka. Cinta dan kasih dalam hati kita semestinya memang akan melahirkan kerelaan untuk berkorban, dan dengan tulus hati kita melakukannya. Bagaimana dengan kita? Mungkin saat ini, saudara, kita merasa lelah
karena kita seringkali harus melakukannya, bahkan berulang-ulang kali. Mungkin kita juga merasa mulai bosan, dan mungkin kita pernah berpikir bahwa kita akan berhenti dan tak lagi mau melakukannya. Tetapi saudara, bukankah kita berkata bahwa kita mencintainya dan mengasihinya? Pun demikian terhadap Tuhan. Adakah kerelaan dalam hati kita untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan karena cinta kita kepadanya? Meskipun Tuhanlah yang terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Cintanya yang besar kepada kita manusia yang berdosa membuat dia rela mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cinta kasih yang murni melahirkan sebuah pengorbanan yang tulus. Selagi ada waktu, mari kita melakukannya bagi Tuhan dan bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah menaruh cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah mengorbankan diri-Mu bagi kami. Tuhan, kiranya kami juga boleh berlaku demikian, bahwa tak hanya sekedar cinta dari mulut bibir kami, tetapi tindakan kami mencerminkan cinta dan kasih itu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.